Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel Karnadi Rosid. Alhamdulillahirobbilalamin, saya bisa membeli alat ini ya, Covid Spray Gun elektrik. Jadi alat ini untuk mengecat tanpa memerlukan kompresor ya. Spray gun elektrik ini tipenya CF SG001 dan ini speknya. Ini untuk ukuran kekentalan cat ya, 60 tin per second. Jadi ini maksudnya itu satu corong itu diisi cat penuh, kemudian harus habis dalam waktu 60 detik kayak gitu maksudnya ya. Kemudian ini untuk nojolnya ada dua, 1,8 dan 2,6 mili. Kemudian ini untuk semprotannya 700 mili per menit. Ini untuk tangkinya maksimalnya 800 mili. Untuk wattnya 400 watt dan listriknya 220 sampai 240 volt dan 50 Hz. Oke, langsung saja kita buka ada apa aja di dalamnya. Ini kita miringkan saja ya. Ini ada untuk takaran untuk kekentalan catnya ya. Untuk tadi yang saya sebutkan pertama itu, jadi catnya ditaruh di sini kemudian ditutup, kemudian dilepas itu 60 tetes per menit untuk kekentalannya ya. Kemudian ini nojolnya terbuat dari plastik. Dan di keterangannya tadi ada dua ya, mungkin satunya di mesinnya. Kemudian ada buku petunjuk manual. Oke, kita tarik mesinnya. Ini dia mesinnya. Kita singkirkan dulu. Lagi kosong ya, tidak apa-apa lagi, kita singkirkan dulu. Ini terpisah ya, jadi ini tabungnya plastik dan plastiknya sangat tebal, dan ini nojolnya. Coba kita lihat, ini ada dua ya tadi untuk cadangannya, dan ini yang nempel di spray gunnya. Ini terbuat dari plastik semua. Coba kita pasang lagi. Oh, ini coba kita lihat. Dan ini nojol satunya ya, jadi udah dipasang di ininya, di mesinnya, dan di jarumnya juga terbuat dari plastik. Kita pasang lagi. Coba kita lihat mesinnya. Dan ini mesinnya. Ini tulisan Covid-nya tempelan ya, bukan cetakan ininya, bodinya, jadi ini tempelan. Kemudian ini untuk handle-nya, untuk pegangannya terbuat dari plastik dan dilapisi karet, sangat nyaman. Kemudian ini kabelnya sangat panjang ya, jadi kabelnya ini coba kita lihat berapa meter, lumayan panjang juga. Kabelnya ini sekitar
sekitar 2,5 meter ya, jadi sangat panjang, lumayan. Dan ini di belakangnya ada untuk saringan ya, jadi ini ada busanya untuk saringan angin. Kita tutup lagi, coba kita pasang. Jadi dengan model bisa bongkar pasang seperti ini sangat enak digunakan ya. Jadi kalau misalnya habis mengecat bisa dibersihkan itu tanpa harus membawa mesinnya. Jadi mesinnya disingkirkan, kemudian ininya aja yang dibersihkan. Jadi mesinnya tidak takut kena minyak atau kena air. Cara masangnya seperti ini, kita masukkan, kemudian ini tinggal dorong aja. Seperti kalau ada bunyi klik baru udah masuk ya. Dan kalau mau nyopotnya juga ini tekan seperti ini, kemudian tarik seperti itu. Dan ini triggernya terbuat dari plastik juga, dan di belakangnya ada ini untuk apa ya, untuk settingan keluarnya cat. Kalau misalnya pengen besar tinggal dikatasin ya, seperti ini. Jadi kalau di atas ke atas ini tuh dia akan mengencang, kemudian triggernya akan masuk ke terlalu dalam ya, jadi keluaran catnya akan besar. Kalau misalnya dikecilin, dikebawain, dan ini akan mundur, kemudian ini akan mentok. Jadi ini untuk pembatas saja ya. Jadi kalau udah mentok tuh catnya keluarnya sedikit kayak gitu. Jadi tergantung pemakaian. Terus ini bebannya lumayan ya, tidak begitu berat, tapi ditahu kalau misalnya diisi cat penuh ya mungkin lumayan juga ini. Tapi ya ini mah ringan lah, segini mah ya, dan sangat simpel gitu. Dan di sini nojolnya bisa dirubah-rubah untuk vertikal. Jadi vertikal seperti ini, jadi ini nanti keluaran catnya itu akan vertikal, sedangkan horizontal seperti ini, kemudian keluaran catnya nanti akan horizontal ya. Dan nanti kalau masangnya seperti ini, nanti keluar catnya itu akan bulat, tidak akan bulat, jadi bulat, vertikal dan horizontal. Oke, langsung saja kita praktek ya hasilnya. Saya pakai cat minyak, nanti kita akan coba mengecat besi, apakah hasilnya bagus atau gimana. Yuk kita isi cat mesin. Ini yang mau saya praktekkan, ini tuh yang 60 din per sekon. Jadi maksudnya kita tuangkan cat di sini itu harus habis dalam waktu 60 detik gitu ya. Jadi seperti ini bawahnya kita tutup, kemudian tuangkan ke sini. Seperti ini, kemudian bawahnya buka, itu 60 detik itu harus habis. Itu untuk ukuran kekentalan catnya ya. Jadi ini saya kira-kira aja, jadi teman-teman kalau mau pakai cara yang seperti disarankan silahkan ya, cuman ini saya kira-kira aja karena biasanya tepat gitu ya. Nah seperti ini. Kalau sekiranya ukurannya sudah tepat ya, kita tuangkan semua.
Dan ini untuk selangnya, kalau misalnya mau ngecat ke bawah ini harus posisi ke depan ya, seperti ini, jadi supaya dia menghisap habis. Kemudian kalau misalnya mau ngecat bagian atas, ini harus ke belakangin seperti ini, jadi nanti catnya terserap habis gitu ya. Kalau misalnya datar ya bebas kemana aja gitu ya. Oke, langsung saja kita masukin. Kita coba mengecat ya, jadi ini kita coba untuk vertikal dulu. Untuk vertikal dulu. Kemudian kita coba untuk horizontal. Kemudian coba untuk yang bulat ya. Oke, itu hasilnya untuk vertikal, horizontal, dan bulat. Kemudian kita coba untuk mengecat besi ya. Ini settingan nojolnya kita rubah dulu menjadi horizontal. Oke, sekarang kita bahas minusnya ya. Jadi minusnya itu ini nojolnya terbuat dari plastik dan jarumnya juga dari plastik. Dan ini tabungnya plastik juga, tapi tidak masalah ya karena ini tidak penyok. Tadi waktu saya nyemprot juga penyedotan itu tidak penyok, sangat kuat ya. Cuman itu aja sih minusnya. Kemudian kelebihannya itu kita buka dulu nih ya. Tabungnya kita copot dulu. Kelebihannya tuh dia itu switch on off nya langsung ya. Jadi di beberapa spray itu juga ada yang tombol on off nya di sini.
kemudian ditekan mesin nyala, terus kemudian baru triggernya ditekan, baru catnya keluar. Tapi walaupun dilepas ini mesinnya masih nyala terus. Kalau spray gonjang ini tidak ya, jadi switch off-nya langsung, jadi kita tekan kemudian catnya keluar gitu ya. Kemudian kelebihannya lagi itu kabelnya panjang dan juga bisa dilepas gitu ya, seperti ini lepasnya. Ini tombolnya ditekan dan tarik seperti ini. Jadi kalau mau dibersihkan gampang ya, tidak harus membawa mesin. Jadi cukup nojolnya aja dan tabungnya kalau mau dibersihkan. Oke, itu tadi setelah saya coba dan hasilnya lumayan bagus dan simple. Kemudian tadi saya udah jelaskan minus plusnya ya. Jadi alat ini sangat simple, tidak memerlukan kompresor dan juga bisa dipakai untuk cat minyak, cat air. Kemudian praktis, kabelnya panjang dan sangat simple. Kemudian tidak berat ya, mungkin sekitar berapa ya, sekitar 1 kiloan lah beratnya. Kemudian masalah harga, jadi ini alat ini harganya sekitar 500.000. Jadi tergantung toko ya, jadi setiap daerah itu masing-masing. Oke, itu saya video dari saya, semoga bermanfaat. Like apabila kalian suka dan share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel Karnade Rosid. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.